yang berupaya untuk memperoleh, mempertahankan atau mengelola negara dalam dalam upaya untuk mendistribusikan hak-hak publik. Jadi dalam definisi ini saja kita bisa melihat bahwa sosiologi jelas-jelas terlibat di situ, karena kekuasaan itu hanya memungkinkan bisa diartikan kekuasaan ketika misalkan ada yang dikuasai, ada yang sedang menguasai, atau sederhananya melibatkan paling tidak dua orang atau lebih gitu. Nah, kalau sudah melibatkan dua orang atau lebih, maka juga terjadi interaksi sosial. Next. Sosiologi dan ilmu sejarah tentu pasti berkaitan. Sejarah itu lahir dari berbagai macam hubungan interaksi. Sejarah itu berkaitan dengan upaya kita untuk mempelajari peristiwa masa lampau kaitannya dengan peristiwa hari ini. Nah, lagi-lagi peristiwa sejarah yang dilihat bukan peristiwa individual, pasti selalu ada konteks sosial di mana sejarah itu lahir. Selalu ada selalu ada kisah, selalu ada peristiwa yang menunjukkan satu masyarakat tertentu. Biasanya sejarah itu biasanya selalu mencerminkan satu kehidupan sosial tertentu pada masa tertentu, sehingga tentu ada relasi sosial di dalamnya. Bahkan banyak aspek-aspek sosiologi atau ya kajian-kajian dalam konsep sosiologi yang bisa dipakai. Misalkan dalam sejarah itu banyak sekali peristiwa bicara tentang peperangan. Kalau dalam sosiologi kita menyebutnya konflik. Banyak sekali terjadi semacam mobilitas, perubahan sosial dan seterusnya. Yang paling dekat, salah satu konsep yang paling relevan mengait-ngaitkan antara sosiologi dan sejarah ya perubahan sosial. Dengan mempelajari sejarah kita bisa mengetahui terjadinya perubahan atau perkembangan yang ada dalam masyarakat. Jadi dengan sosiologi dan sejarah kita bisa melihat makna dari sebuah masyarakat yang terus-menerus secara dinamis berkembang dari satu waktu ke waktu yang lain. Next. Antropologi, ya ini saya kira sangat dekat dengan mata kuliah ini, sosiologi antropologi. Sangat terkait. Antropologi bicara bagaimana manusia dari aspek kulturalnya, tradisinya, kebiasaannya, ritualnya, kepercayaannya. Sedangkan sosiologi melihat bagaimana relasi-relasi masyarakat dan bagaimana melihat bagaimana orang memaknai apa yang dipercaya, bagaimana orang berelasi dengan orang-orang berbeda kepercayaan, bagaimana orang melihat orang bisa berkonflik dengan orang yang berbeda kepercayaan. Ini semua nanti terkait dengan sosiologi dan terkait dengan antropologi. Misalkan kita Indonesia punya konteks masyarakat yang plural dan jamak, ya, multikultural. Nah, seringkali masyarakat yang jamak multikultural itu memiliki konsekuensi terjadinya satu konflik, dan konflik yang terjadi itu tidak sedikit dikarenakan dikarenakan perbedaan perbedaan kepercayaan, perbedaan kebiasaan, perbedaan apalagi bahkan di dalam agama itu sendiri juga sering sekali terjadi semacam konflik, perbedaan mazhab dan seterusnya. Agama sendiri. Ya, artinya antara antropologi dengan satu sisi agama, kepercayaan, tradisi, budaya dilihat oleh antropologi, tapi di sisi yang lain ada aspek sosiologis yang bisa dilihat di situ, karena ternyata semua penciri-penciri sosial itu bisa menimbulkan semacam fenomena dalam kehidupan sosial, konflik, kesenjangan, trust, tidak percaya terhadap yang lain, di others, solidaritas, in group out group, ya. Orang semakin loyal pada kelompoknya dan menjadi tidak loyal pada kelompok yang lain. Ini kajian-kajian yang sangat beririsan dengan sosiologi dan antropologi.
Dan dari beberapa dari berbagai macam ilmu sosial itu, memang sosiologi dan antropologi yang paling paling dekat hubungannya, paling sangat dekat. Karena setiap kali mengkaji tentang kebudayaan pasti itu mengkaji tentang masyarakat. Selanjutnya, kalau masih ada selanjutnya. Ya, bahkan sosiologi pun hari ini sangat memungkinkan untuk menggunakan pendekatan saintifik dari ilmu alam, ilmu eksakt. Sekarang sudah berkembang satu metodologi penelitian mix method, ya, satu pendekatan penelitian atau metode penelitian yang coba menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Artinya meskipun sosiologi atau antropologi bicara soal masyarakat tanpa angka-angka, tetapi dengan menyampaikan atau mendeskripsikan data, angka, bahkan analisis kuantitatif itu malahan memperkuat narasi-narasi deskriptif di dalam ilmu sosial. Artinya ilmu sosial apapun itu, bukan hanya sosiologi, itu sangat memungkinkan bisa menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu alam, tentu statistikanya misalkan, dengan mengkaji masyarakat, ya, atau mengkaji manusia. Kenapa? Karena data-data itu kemudian dibutuhkan sebagai satu pembuktian bahwa betul-betul kategorisasi masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya sumber data biasanya itu menjadi satu perhatian khusus ketika misalkan setiap kali kita dalam penelitian memperoleh data, dipertanyakan dari mana sumbernya, kredibel nggak lembaga yang produksi data ini, yang mempublish data ini. Karena itu berkaitan dengan akurasi data, ya, berkaitan dengan akurasi datanya, ketepatan, bahwa apakah betul datanya itu betul-betul disaring dari kondisi yang real di tengah masyarakat, menggunakan mekanisme atau sistematika yang dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya lembaga-lembaga yang kredibel itu sangat hati-hati dalam menggunakan data atau mempublish data, karena itu berkaitan dengan kredibilitas lembaganya. Makanya kalau di dalam pemberitaan itu sebenarnya ini menjadi menarik, ya, karena akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa media-media besar pun itu tidak luput mengalami produksi informasi yang bisa diragukan, gitu. Dengan berbagai macam faktor yang memungkinkan mereka bisa terbawa oleh arus informasi yang dominan, sehingga media besar pun itu bisa terbawa-bawa suasana psikologi massa istilahnya. Misalkan ini yang lagi viral, mungkin tidak benar, tapi karena dilihat begitu besar perhatian publik terhadap tontonan tersebut atau konten tersebut, akhirnya juga dipublikasi. Mungkin saja akhirnya itu hoax. Contoh kasus, misalkan kasus ini, ya, bantuan COVID oleh keluarga siapa lagi yang di Aceh, yang semua viral itu, tapi pada akhirnya hampir semua media yang kredibel itu mempublikasikan, online maupun yang elektronik lainnya. Tapi pada akhirnya hoax ternyata tidak benar. Gitu. Meskipun masih berproses sampai hari ini, tapi pada dasarnya ya belum bisa dipublikasi kalau masih proses semacam itu. Tentunya masih terbilang belum real, belum sesuai dengan kenyataannya. Sehingga ini menjadi menarik. Di era post-truth ini semua bisa saja terjadi, semua bisa saja mengalami masalah untuk memproduksi, masalah dalam memahami informasi, termasuk orang-orang yang kredibel dalam memproduksi informasi. Kira-kira begitu. Apakah masih ada slide-nya atau habis? Sepertinya sudah tidak ada, ya. Sekira itu pengantar saya untuk kita diskusikan. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan ditutup share screen-nya, bisa melanjutkan diskusi sebelum sebentar kita akan membagi kelompoknya.
Ya, siapa itu? Silakan, Fikra. Di